Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tidak bosan ya kalau ditanya kabar oleh bu gurunya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai membahas pelajaran tematik 3D subtema kedua, pembelajaran kedua. Yang pertama kita temukan ada pada halaman 60 ada sebuah gambar. Kita diminta untuk mengamati. Mengamati yang pertama kita lakukan yaitu kita lihat apa yang kalian lihat pada gambar yang ada di halaman 60. Ya, pada halaman 60 gak ada gambar sekolah. Ada gambar tumbuhan hijau, ada gambar bunga, ya. Yang kedua, kita lihat lagi bagaimana sih kondisi lingkungannya. Kita lihat apakah lingkungan sekolahnya Salman ini ada sampah? Tidak, iya. Berarti gimana ya caranya biar sekolah kita juga sama dengan sekolah Salman yang tampak terlihat bersih, rapi, indah, dan sejuk. Caranya berarti bisa dengan cara kita sebagai warga sekolah harus menjaga dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mau merawat tumbuhan, dan tidak merusak tumbuhan atau fasilitas yang ada. Itu ya caranya, harus diingat-ingat. Yang selanjutnya ada pada halaman 61, kita diminta untuk membaca dengan suara yang nyaring. Biasanya kita diminta untuk membaca dalam senyap, artinya membaca dalam hati. Tapi jika diminta dengan suara yang nyaring, artinya kita membaca dengan suara yang jelas. Tetapi tidak melupakan fungsi dari tanda titik, koma, atau tanda baca lainnya. Ada pada halaman 61 sampai 62. Setelah itu, yuk kita jawab sama-sama pertanyaannya. Sekolah Sofia indah dan bersih. Jika sudah, pada halaman 62 ada 5 soal yang bisa kalian jawab. Kalian boleh menjawabnya bersama bu gurunya ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelumnya di pembelajaran pertama atau di pembelajaran subtema sebelumnya, subtema 1, kita sudah belajar atau kita sudah tahu perbedaan saran dan tanggapan. Nah, sekarang kita belajar cara membuat kalimat saran. Cara yang pertama yaitu kita harus tahu dulu permasalahan yang ada pada suatu teks atau bacaan atau sebuah gambar. Kalau kita sudah tahu permasalahannya apa, baru kita bisa membuat atau menyimpulkan saran atau pendapat kita masing-masing. Saran dan pendapat ini boleh berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, kalau sudah dipahami, yuk kita coba di halaman 64. Di halaman 64 ini kita belajar sudah ada teks atau kalimat. Kita diminta untuk mencari suatu permasalahan atau suatu masalah dan kita diminta untuk memberi saran atau pendapat. Ibu ingatkan, saran dan pendapat ini boleh berbeda. Ya. Jika sudah, nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika, pembelajaran yang paling ditunggu-tunggu. Nah, tolong dibuka ya halaman 65. Kita belajar berhitung kemungkinan selisih dua bilangan.
pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang berhitung. Tetapi yang lalu kita berhitung dari angka yang kalian inginkan, tapi dengan hasil yang sudah ditentukan. Kalau kali ini kita menentukan dua bilangan atau menentukan selisih yang tidak diketahui. Caranya yang pertama, menentukan dulu bilangan yang lebih besar angkanya dari bilangan yang sudah ada. Contoh ada di halaman 65. Jika daun yang tersisa sebanyak 75 helai, berapa banyak daun yang jatuh tersapu? Di sini bilangan yang sudah adanya 75. Artinya berarti bilangan yang lebih besarnya di sini adalah angka 90. 90 lebih besar daripada 75. Jika sudah, bilangan pertama mengurangi bilangan yang diketahui. Bilangan 90 dikurangi 75. Baru bilangan yang diketahui mendapatkan bilangan kedua. Seperti itu ya. Contohnya di sini tadi bilangan yang lebih besarnya 90 dikurangi bilangan yang sudah ada 75 sama dengan 15. Artinya 15 itu adalah bilangan kedua. Ibu beri contoh lagi. Di sini Ibu membuat contoh soal. Kalian boleh ya dibaca ya sama-sama. Di pohon terdapat beberapa buah. Jika buah yang tersisa hanya 40 buah, berapa buah yang busuk? Ini awalnya tidak ada ya, ini tidak ada. Caranya, karena di sini yang hanya 40 yang diketahui, berarti kita kemungkinan untuk membuat atau menemukan angka di atas 40. Coba kita tulis 50. 50 dikurangi 40 hasilnya 10. Artinya 10 ini adalah buah yang busuknya. Jadi buah yang busuk. Nah, cara yang pertama kita menentukan angka yang lebih besar dari 10. Baru cara yang kedua, kurangi dari angka yang sudah ada ini. Ini baru hasilnya, ya. Mungkin hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya, terutama penjelasan matematika, bisa kalian tanyakan kepada gurunya ya. Karena jika matematika dipelajari melalui offline, akan sulit dipahami. Tapi kalau dijelaskan secara langsung atau bertemu tatap muka, insya Allah jika tidak mengerti, boleh ditanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.